Melihat proyeksi hitam ini, Penatua Heiyu buru-buru berlutut dengan satu lutut dengan tatapan hormat. Saya dikalahkan, dan saya tidak memiliki perlawanan. Ucap Penatua Heiyu dengan getir. Kamu juga kalah. Tidak ada perlawanan. Bagaimana mungkin? Mata proyeksi hitam menunjukkan keterkejutan. Menurutnya, Penatua Heiyu adalah Tianzun setengah langkah, dengan basis kultivasi yang dapat mencapai langit. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Tapi sekarang, Penatua Heiyu telah kalah, dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki perlawanan. Ini membuat sosok hitam itu tidak dapat mempercayainya. Ceritakan padaku proses pertarunganmu sebelumnya. Ucap sosok hitam itu menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Penatua Heiyu menceritakan kisah pertarungan sebelumnya. Karena pertarungannya sangat cepat, seluruh prosesnya hanya sesaat. Mata sosok hitam itu berkedip-kedip dengan pandangan yang tidak jelas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, pihak lain menggunakan aturan waktu untuk memblokir waktu antara langit dan bumi, sehingga seranganmu diperlambat tanpa batas, dan akhirnya menghindari blokade kekuatan supernaturalmu dan mengalahkanmu. Ucap sosok hitam itu berkedip tak percaya. Ya, Tuan, bawahan memiliki perasaan bahwa aturan waktu yang digunakan Qin Chen bukan hanya aturan persepsi, tetapi lebih seperti semacam jalan asal, itu tidak hanya memengaruhi serangan saya, termasuk aliran kekuatan, evolusi aturan, dan bahkan fluktuasi jiwa. Ucap Penatua Heiyu mengerutkan kening. Mendengar ini, sosok hitam itu menarik napas dingin, dan pelangi keluar dari pupilnya. Mata sosok hitam menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. Aturan waktu adalah aturan tertinggi antara langit dan bumi. Meskipun sangat sulit untuk dikuasai, bukan berarti tidak ada yang memahami jejak kekuatannya. Lagi pula, level teratasnya kuat. Setiap orang dapat merasakan keberadaan sungai yang panjang dan merasakan kekuatan waktu. Awalnya, dia juga bertanya-tanya mengapa Qin Chen hanya setengah langkah terhormat ketika dia berada di surga Teran. Mengapa Qin Chen bisa menembus ranah di Zun dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Itulah sumber waktu. Dengan sumber waktu, ditambah dengan peluang dan sumber daya yang cukup, dimungkinkan untuk langsung menembus ranah di Zun dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran, gumam sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Penatua Heiyu mengangkat kepalanya dan menatap sosok hitam itu. Penatua Heiyu ragu-ragu dan mau tidak mau berkata, Tuanku, saya tidak tahu bagaimana yang di atas memutuskan untuk berurusan dengan Qin Chen itu. Dia bisa merasakan panas di hati sosok hitam itu, dan dia tidak bisa menahan nafas, tidak peduli apa rencana di atas dengan Qin Chen, sumber waktu, dia khawatir dia tidak akan mendapat bagiannya. Ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu hanya perlu menyembunyikan identitasmu, ingat, jangan bertindak gegabah. Saat sosok hitam itu selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Ketika Penatua Heiyu melihat pihak lain pergi, ekspresinya tidak pasti. Sumber waktu. Dia juga sangat ingin mendapatkannya. Dengan harta seperti itu, apakah dia masih takut bahwa dia tidak akan dapat menembus ranah Tianzun? Namun, pada akhirnya, dia menekan keserakahan di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia dambakan. Di arena tantangan, pertarungan berlanjut. Banyak orang kuat berkumpul di kehampaan dekat pegunungan duel dan menatap arena di kejauhan. Ketika penantang terakhir keluar dari arena karena malu, akhirnya sosok yang bangga keluar dari arena. Ini Qin Chen. Tiba-tiba, sepanjang hari perhatian di sini, tempat kerja rahasia markas mendidih. 4 hari, 1521 pertarungan. Menang. Ini adalah keajaiban. Lihat, itu adalah Qin Chen, wakil ketua Aula yang baru. Terlalu muda, tidak heran akan menimbulkan kontroversi, tapi kekuatannya juga sangat mengerikan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada pemain yang menantangnya yang menang. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengalahkannya. Satu persatu, suara sok bergema di antara pegunungan, menimbulkan sensasi. Qin Chen menantang banyak orang kuat di Tiangong dan semuanya menang. Ini adalah keajaiban dan menimbulkan sensasi. Apalagi menurut penyelidikan,
di antara orang-orang kuat ini, masih banyak Tianzun setengah langkah. Seseorang telah menghitung bahwa total 21 Tianzun setengah langkah memasuki arena pertempuran untuk melawan Qin Chen. Ini adalah angka yang luar biasa. Tapi setelah pertarungan ini, Qin Chen dapat dianggap sebagai orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah sepenuhnya menaklukkan tempat rahasia markas. Mereka mengambilnya dan mengalahkan semua Master Tianzun setengah langkah dengan budidaya di Zun tanpa harta eksternal. Mereka semua menerima penunjukan Qin Chen sebagai penjabat wakil ketua Aula. Kembali ke istana, Qin Chen akhirnya menghela nafas lega. Selama 4 hari berturut-turut, terjadi 1521 pertarungan, dan tidak ada istirahat sejenak pun. Sekuat Qin Chen, dia juga sedikit lelah. Namun, kelelahan ini bukan berasal dari tubuh, melainkan jiwa. Nak Qin Chen, kamu terlalu ceroboh untuk mengungkapkan asal-usul waktu seperti ini. Hal yang baik seperti asal-usul waktu, bahkan aku tertarik dengan hal itu. Kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Di antara cakram giok keberuntungan, Hong Huangzulong membuka mulutnya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, jika dia ingin mengalahkan Tianzun setengah langkah, dia tidak perlu mengungkap asal mula waktu. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan jiwa naga kekacauan di tubuhnya, dia tidak mengubah tubuhnya sebagai naga sejati. Hanya mengandalkan kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen, itu sudah cukup untuk mengalahkan Tianzun setengah langkah. Apa yang dilakukan Qin Chen, membuat Hong Huangzulong sedikit bingung. Sumber waktu terlalu berharga. Mengeksposnya pada situasi yang tidak perlu hanya membuat diri Anda kesulitan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak mengerti. Tujuan pertarungan Qin Chen melawan semua orang kuat bukanlah untuk menjarah dan berkontribusi, tetapi untuk menemukan mata-mata klan iblis. 113, di antara mereka, 7 adalah Tianzun setengah langkah. Qin Chen merasakan hati yang berat. Dan Qin Chen tahu bahwa ini belum semuanya, seharusnya ada lebih banyak di antara Diaken. Selain itu, mata Qin Chen tidak terfokus pada antek-antek ini, tetapi pada keberadaan orang-orang ini. Mata-mata seperti itu adalah bahaya tersembunyi terbesar di base camp bencana. Jika mereka tidak ketahuan, bahkan jika Qin Chen membersihkan lebih dari 100 mata-mata yang dia temukan, dia hanya akan menyelesaikan paling banyak setengah dari tugas pembersihan. Umpanku sudah diletakkan. Sumber waktu, umpan yang bagus, jangan mengecewakanku. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Sumber waktu adalah umpan yang sengaja dia lepaskan. Dia percaya bahwa pihak lain pasti akan tergerak. Qin Chen langsung pergi ke ruang pelatihan jauh di dalam istana dan mulai melakukan retret. Meskipun lebih dari 1.500 pertarungan berakhir hanya dalam 4 hari, mereka juga memberi keuntungan besar bagi Qin Chen. Setiap penatua dan diaken yang bekerja di Tiangong memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan setiap orang memiliki caranya sendiri, yang memberi Qin Chen banyak tip. Setiap jalan membawa panen bagi Qin Chen. Kekuatan Dao yang kuat menghantui tubuh Qin Chen, dituangkan ke dalam buku asalnya, dan berubah menjadi peradaban dalam buku asalnya. Cahaya menyilaukan keluar dari buku asal, dan berbagai peradaban melintas. Mata telanjang dapat merasakan bahwa peradaban ini perlahan membaik. Di dunia iblis, gunung ajaib berdiri di langit, dan sebuah istana megah berdiri di antara langit dan bumi. Sumber waktu, gumam sosok gelap muncul dalam suspensi, mengeluarkan nafas represi. Tuanku, apakah Anda ingin memberitahu leluhur tentang masalah ini? Di bawah sosok ini, sosok dengan roh jahat bertanya dengan hormat. Sosok hitam yang menjulang tinggi berkata dengan dingin, tidak, kata leluhur, dalam waktu singkat, Anda tidak perlu mengganggunya, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, itu tidak akan mengancam leluhur. Mata leluhur harus tertuju pada Xiao Yao Zizun, di luar alam semesta ini. Melihat sosok yang menjulang tinggi ini tiba-tiba mengangkat tangannya, menggelegar, sebuah cermin hitam muncul di tangannya. Melihat ke cermin hitam, sosok yang berlutut di tanah menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, cermin langit terlarang. Tuanku, maksudmu, kirim cermin langit terlarang ini ke tempat rahasia markas besar Tiangong dan serahkan. Di tangan yang Anda hubungi, biarkan dia mengambil kesempatan untuk membunuh anak itu. Dengan cermin langit terlarang ini,
cukup untuk menutupi napasnya dalam waktu singkat, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh pilar api ekstrim Tiangong. Jika kamu membunuh bocah itu, Tiangong tidak akan menemukan bahwa itu adalah tangannya. Anak itu, tetapi ranah Di Zun sudah tak terkalahkan di ranah yang sama. Jika Anda membiarkan dia melangkah ke ranah Tianzun, itu akan sangat menyusahkan. Dengan sumber waktu, harapannya untuk menjadi Tianzun jauh lebih tinggi daripada Tianzun setengah langkah manapun. Cepat, dan cepat rencanakan, laporkan padaku, harus memanfaatkan waktu untuk membunuh manusia ini secepat mungkin. Ucap sosok yang menjulang tinggi menyipitkan matanya. Baik tuanku, ucap monster yang kuat seperti dua kacang polong dan seorang pria yang merayap itu bersujud dan hormat, berubah menjadi manusia, dan nafas tubuhnya persis sama dengan ras manusia. Cermin langit terlarang di tangan sosok yang menjulang tinggi jatuh ke tangan sosok manusia ini. Iblis humanoid langsung dipindahkan dari ruang dan waktu ini, dan di luar ruang dan waktu yang dikendalikan oleh orang kuat yang menjulang tinggi, iblis manusia segera berteleportasi dan menghilang. Qin Chen, karena Lord Demon Ancestor memberiku tugas untuk memperhatikanmu, maka kursi ini pasti akan memuaskan Lord Demon Ancestor. Gumam sosok agung ini berdiri di depan istana. Di pupil yang gelap, niat membunuh yang mengerikan terus melonjak, dan langit dan bumi dunia iblis meraung keras di bawah niat membunuh ini. Di kedalaman alam semesta tak berujung, ada langit berbintang yang luas. Di langit berbintang ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan cahaya berkabut, seperti ilusi. Dalam cahaya bintang yang tak berujung, ada istana yang megah, seluruh tubuh dibangun oleh inti bintang, tidak bisa dihancurkan. Disinilah istana bintang berada. Tuan Bintang, di bagian terdalam istana bintang, orang kuat teratas jatuh dan berkata dengan hormat ke dalam. Kenapa membangunkanku? Ucap sosok cahaya bintang muncul di sini. Tuanku, ada berita dari istana Dewa Bintang kita dalam pekerjaan Tiangong. Qin Chen, yang kami perhatikan dengan cermat, memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong, dan diangkat sebagai wakil ketua Ola. Dikabarkan bahwa dia memiliki sumber waktu di dalam tubuhnya. Qin Chen, nama ini hampir kulupakan, itu adalah anak yang telah mendapatkan warisan di paviliun pedang Tongtian. Kekuatan anak ini meningkat pesat, sumber waktu. Kursi ini sudah lama mengetahui bahwa ada rahasia yang tersembunyi di tubuhnya, tanpa sadar, apakah itu meningkat ke level ini. Ucap Master Bintang dipenuhi dengan cahaya bintang yang mengerikan, dan mengandung niat membunuh. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tanya orang kuat dari Istana Bintang. Bagaimana cara melakukannya? Tidak perlu melakukan apapun. Di tempat rahasia markas besar Tiangong, kita tidak bisa menggunakan tangan dan kaki kita sama sekali. Anda harus mengawasinya. Jika anak itu meninggalkan tempat rahasia markas, Anda dapat melaporkannya kepada saya. Adapun hal-hal lain, kamu bisa menunggu. Hahaha, klan iblis tidak akan membiarkan kejeniusan manusia tumbuh. Lihat, Demon Rache pasti akan melakukannya. Cahaya bintang yang tak berujung hancur, dan sosok Master Istana Dewa Bintang menghilang seketika. Pada saat yang sama, kekuatan kuil Void ras manusia dan Dayu Sensan semuanya telah menerima berita seperti itu. Meskipun tempat rahasia markas besar Tiangong sangat rahasia, namun telah berkembang selama bertahun-tahun. Keduanya adalah kekuatan manusia, dan informasi di antara mereka sangat cerdas. Hampir tidak ada rahasia di alam semesta ini. Selain itu, hal-hal yang dibuat Qin Chen begitu besar sehingga secara alami menyebar ke seluruh alam semesta. Klan Iblis, salah satu ras teratas di alam semesta. Klan Iblis, seperti ras manusia, menyebar ke seluruh alam semesta, tetapi, seperti ras manusia, ras iblis mendirikan dunia iblis di inti alam semesta tertentu. Dunia iblis sangat luas dan tidak terbatas, dengan banyak wilayah. Wilayah ini ditempati oleh ras teratas dari berbagai klan iblis, seperti klan Jinwu, klan Makam Kekaisaran, dan klan Sirius. Di antaranya, pegunungan yang luas merupakan wilayah klan Kucing. Di bawah klan Kucing juga terdapat banyak kelompok kecil, seperti Yumao, Lingmao dan Jiuming. Mereka awalnya adalah klan Kucing yang tersebar. Di bawah persatuan klan Kucing Jiuming, mereka terintegrasi bersama jutaan tahun yang lalu.
Akhirnya menjadi ras teratas di klan iblis. Di base camp klan kucing, istana megah yang terbuat dari kristal yang tak terhitung jumlahnya menutupi area yang luas. Dalam kelompok istana kristal ini, terdapat banyak harta karun yang luar biasa, inti bintang dan sebagainya, seperti ornamen, bertatahkan di mana-mana. Dalam kelompok istana, terdapat klan kucing yang kuat, dan wilayah klan kucing 9 nyawa merupakan inti dari kelompok istana. Di inti istana yang paling megah, seekor kucing hitam besar berbaring di singgasana yang empuk. Di sekitar kucing hitam besar itu, ada banyak keindahan dari klan kucing, semuanya panas dan pakaiannya terbuka. Tapi masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, dan merupakan yang terkuat teratas dari klan iblis. Tuan Raja Kucing, klan kita mendapat pesan dari ras manusia, mungkin Anda akan tertarik. Ucap seorang wanita klan kucing berkata sambil tersenyum, berjalan di atas catwalk, ekornya panjang, bergetar, penuh rayuan. Kucing hitam besar itu memandang dengan malas ke arah wanita kucing yang datang, dengan kaki yang tebal di tangannya, dan mulutnya penuh dengan minyak. Di sampingnya ada seorang wanita dari klan kucing 9 kehidupan, memandang dengan permusuhan pada wanita menawan yang datang. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terpana, karena kucing hitam yang duduk di singgasana adalah kucing hitam besar. Saya tidak tahu kapan dia datang dari surga Teran ke wilayah klan kucing di dunia iblis, dan dia juga duduk di singgasana yang mewakili status klan kucing kuat teratas. Tarot, hentikan, beritahu aku jika kamu punya berita. Ucap wanita klan kucing 9 kehidupan di samping kucing hitam besar, itu adalah Jiu Ming Demon Venerable yang pada awalnya menyelamatkan Qin Chen, tetapi dia terlihat waspada dan melihat wanita klan kucing yang datang. Jiu Ming, kamu terlalu mendominasi, kamu sendiri yang mendominasi senior Chat Sovereign, bagaimana kamu tahu bahwa Sovereign Chat tidak suka aku berbicara di telinganya? Ucap wanita kucing yang datang itu, di tubuhnya memancarkan aura menakutkan, yang jelas merupakan Tianzun yang kuat. Huff, senior Chat Sovereign adalah dunia iblis yang kubawa kembali, aku secara alami tahu kebutuhan senior Chat Sovereign. Ucap Jiu Ming Yao Zun dengan dingin mendengus. Tarot Tianzun tersenyum dan berkata, apa, dunia iblis yang kamu bawa kembali hanyalah keberuntunganmu. Ketika kamu melewati surga Teran, kamu bertemu dengan Kaisar Kucing, dan kemudian kamu bisa mendapatkan bantuan. Untuk senior seperti Kaisar Kucing, 3.000 wanita cantik di harem itu normal. Selain itu, Anda telah ada begitu lama, dan Anda telah menembus dari master terhormat puncak ke Tianzun setengah langkah. Sekarang, Anda bahkan diharapkan memasuki ranah Tianzun, dan Anda sudah cukup menikmatinya. Penguasa kucing senior, saya punya beberapa hal bagus di sini. Ketika Anda punya waktu, senior Sovereign, kita bisa melihatnya sendiri, asal-usul klan Musang saya mengandung aura. Anda dapat menyerap lebih banyak dan pulih lebih cepat. Mengapa Anda tidak pergi ke kamar klan Musang malam ini? Di bawah aula, mata klan kucing yang cantik berseri-seri, menatap kucing hitam besar itu, dan dia diam-diam terus-menerus membuat mata gelap. Kucing hitam besar sebenarnya telah menjadi kaisar dari klan kucing ini. Jika Qin Chen melihat adegan ini, dia pasti akan mengeluh. Pantas saja kucing hitam besar itu enggan memikirkannya. Di wilayah klan kucing ini seperti memasuki sarang kecantikan, cukup membuat orang berlama-lama. Baiklah, jangan katakan, tunggu kekuatan kaisar memulihkan sebagian, lalu pergi untuk mendukungmu, ini masalah. Ucap kucing hitam besar melambaikan tangannya, lalu menatap Tarot Tianzun dan berkata lagi, silakan, ada apa, kamu bilang kaisar ini akan tertarik. Tarot Tianzun berkata sambil tersenyum, ini adalah berita tentang Qin Chen yang Anda minta untuk kami selidiki. Mendengar nama itu kucing hitam besar duduk tiba-tiba, dan cahaya redup mekar di pupil matanya, seolah-olah dia telah menembus langsung ke dalam hati kucing-kucing itu. Ada apa dengan anak itu? Ucap kucing hitam besar mengerutkan kening. Tarot Tianzun dengan hormat berkata, orang ini telah memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong. Dikatakan bahwa dia bertarung melawan lebih dari 1.500 orang kuat di Tiangong, termasuk banyak Tianzun setengah langkah, tanpa kegagalan. Dikatakan bahwa dia memiliki sumber waktu, dan dengan sumber waktu di tubuhnya, dia dapat
Dengan mudah mengalahkan Tianzun setengah langkah itu. Apa? Sumber waktu, ucap Tianzun. Klan kucing lainnya yang mengelilingi mereka semua menunjukkan keterkejutan. Kucing hitam besar itu sangat tenang, bukankah normal jika anak itu memiliki sumber waktu padanya? Ya, Kaisar masih memandang rendah sumber waktu di alam bawah, jadi diberikan kepadanya. Banyak kucing cantik kaget melihat kucing hitam besar, kali ini sebenarnya kucing hitam besar untuk Qin Chen. Raja kucing senior terlalu murah hati. Kucing hitam besar itu juga bergerak di dalam hatinya. Apakah Qin Chen meningkat sangat cepat? Bisakah Tianzun setengah langkah dikalahkan? Tetapi juga, Qin Chen memiliki cakram giok keberuntungan dari alam semesta, ditambah pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan penilaian, sumber waktu dan harta lainnya, dapat dipahami bahwa peningkatannya lebih cepat. Terlebih lagi, Qin Chen masih penerus yang satu itu. Namun, begitu sumber waktu terungkap, pasti akan menjadi sasaran puluhan ribu klan, yang bukan merupakan hal yang baik. Tiba-tiba, kucing hitam besar itu mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, dia mengungkap sumber waktu dalam duel itu. Tarot Tianzun mengangguk dan menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Apakah duel itu sangat penting? Apakah ada orang lain yang memaksa bocah itu? Tanya kucing hitam besar. Tidak. Saya mendengar bahwa Qin Chen memprovokasi tantangan ini atas inisiatifnya sendiri. Dia ingin memberikan nasihat kepada Diaken dan Penatua Tiangong. Ucap Tarot Tianzun buru-buru menjawab. Menarik untuk memprovokasi tantangan. Gumam kucing hitam besar itu, matanya berkilat. Tuan Kaisar Kucing, Qin Chen, pria yang Anda khawatirkan, juga terlalu ceroboh. Untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dari Tiangong itu, dia mengungkapkan asal-usul waktu. Apakah dia tidak tahu semua ras akan tergerak oleh benda ini? Dia hanya menambah masalah pada dirinya sendiri dengan sia-sia. Sekarang, saya khawatir mata 10.000 ras akan memperhatikannya. Begitu dia meninggalkan tempat rahasia markas besar Tiangong, akan sulit baginya untuk bergerak. Ucap banyak kucing cantik tersenyum. Jiu Ming Yao Zun juga terkejut, dan buru-buru berkata, Kaisar Kucing Senior, apakah Anda tidak ingin memanggil untuk memberi tahu dia? Beritahu dia, apa yang Anda tahu? Ucap kucing hitam besar mencibir. Bocah itu lebih baik dari siapapun, dan dia mengambil inisiatif untuk mengungkap asal-usul waktu. Bukankah ini persiapan untuk menipu orang? Kata kucing hitam besar, bola matanya berdeguk. Dia mengenal Qin Chen dengan sangat baik, dan dia mengambil inisiatif ketika tidak ada krisis hidup dan mati. Dia pasti memiliki rencananya untuk mengungkap asal-usul waktu. Tianzun klan kucing lainnya semua tercengang. Kemudian Qin Chen secara aktif mengungkap asal mula waktu, ini, tidak mungkin bukan. Siapapun dapat menyembunyikan harta seperti itu, orang bodoh mana yang akan berinisiatif untuk mengungkapkannya. Kucing hitam besar tidak bisa mengabaikan pikiran kosong kucing-kucing ini, bola matanya berputar, bergumam, Qin Chen, apa yang terjadi? Untuk mengadu siapa, harga sebesar itu telah dibuat. Di tempat rahasia markas besar Tiangong. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa kucing hitam besar itu hidup mewah di klan kucing, juga tidak tahu asal-muasal waktunya, yang telah menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta. 125 juta poin kontribusi. Di istana, Qin Chen menghitung poin kontribusi dalam token identitasnya, dan pikirannya bergerak.